warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast Syariah Talks by Departemen Kajian BSOKC FEUNJ. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang seru dan pastinya menarik banget nih. Kira-kira apa nih, Kak Najwa, topiknya? Sebelum masuk ke topiknya, tapi kita perkenalan dulu kali, Kak Rasika. Boleh banget tuh. Oke, buat perkenalannya, aku Najwa Pramudia dan di sini ditemenin sama Kak Rasika. Kami akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Wah, pastinya menarik banget nih. Apalagi kita juga nantinya bakal ditemenin sama narasumber yang pastinya udah jago banget nih tentang tema yang bakal kita bawakan nanti. Di sini kita bakal ngebahas manajemen dan produktivitas di dalam organisasi. Nah, buat teman-teman yang berorganisasi pasti suka bingung gak sih gimana cara manajemen waktu yang baik supaya antara organisasi dan akademik tuh nggak bentrok. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam topiknya, kita kenalan dulu nih sama pemateri kita pada hari ini, yaitu ada Kak Putri Kurota Ayun SPD atau biasa disapa Kak Ayun ya. Ya, betul. Oke. Halo teman-teman kasih. Apa nih sahabatnya? Sahabat kasih ya? Sahabat kasih. Sahabat kasih. Halo sahabat Boleh. kasih. Halo Kak Ayun, selamat siang. Iya, siang. Ya. Assalamualaikum Kak Ayun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kabar-kabari dulu kali ya Kak. Boleh. Oke, di sini kita mau nanya dulu nih, gimana kabarnya Kak Ayun? Alhamdulillah seperti yang terlihat ya, sehat. Untuk kesibukannya lagi apa nih? Kesibukannya lagi kuliah atau lagi kerja? Oh ya, alhamdulillah udah baru lulus Oktober kemarin ya. Masya Jadi Allah. paling kesibukannya sekarang sibuk belajar buat mencapai target hidup kita ya. Sama sambil Semoga kerja. semoga tercapai. Amin. Oke, karena kita udah nanya-nanya tentang Kak Ayun, boleh nih kita sebelum masuk ke dalam materinya, kita nanya singkat dulu nih Kak. Menurut Kak Ayun, apa sih pentingnya manajemen waktu bagi mahasiswa terutama dalam berorganisasi Kak? Oke, ini sebelum masuk ke pertanyaannya ya. Iya. Sejujurnya saya tuh anaknya introvert parah gitu ya. Jadi saya introvert banget teman-teman. Dan hal-hal yang kayak tips and trick gitu ya. Terus hal-hal yang kayak time management itu menurut saya itu suatu hal yang jarang banget saya ceritain ke siapapun gitu ya. Ke hal yang umum apalagi gitu. Saya belum pernah ceritain ini ke hal yang umum karena menurut saya itu hal yang privasi gitu. Paling saya cerita ke teman dekat saya gitu ya. Jadi alhamdulillah nih ada wadah dari teman-teman kasih buat saya bisa berbagi ini ke buat umum sharing gitu ke ya. teman-teman Jadi ini semua. eksklusif banget nih buat teman-teman sobat kasih. Keren, mantap, gitu ya. guys. Karena baru kali ini saya ceritain tentang yang begini-gini gitu ya. Masya Allah. Oke, terkait dengan ini buat prolognya aja ya. Iya. Prolog buat manajemen waktu ya. Kenapa penting gitu ya? Jadi kalau di ekonomi gitu ya, kita kan pasti sobat kasih ini ekonom gitu ya. Di ekonomi itu kita mengenal bahwa sumber daya itu kan terbatas ya. Tapi hal yang pengen kita achieve tuh banyak gitu kan. Jadi kebutuhan kita banyak, tapi sumber daya kita terbatas. Nah dalam hal waktu itu juga ibarat kata sumber dayanya gitu. Waktu itu terbatas teman-teman. 1 tahun itu ya cuman berapa hari? Satu hari itu cuma 24 jam, 1 jam itu 60 menit gitu ya. Nah kenapa manage itu penting? Manage itu kan mengelola ya. Kalau kita di kondisi tidak memanage, kita akan mengalami yang namanya kelangkaan gitu ya. Kita akan merasa langka. Mau kita dikasih sehari itu 100 jam, tapi kita nggak manage, itu tetap kita ngerasa kurang. Iya betul gitu ya. Jadi mungkin buat prolognya itu ya. Kenapa penting? Karena biar kita terhindar dari masalah inti ekonomi gitu ya. Oke, Kak Ayun, makasih ya. Terus kira-kira tuh selama Kak Ayun memanage waktunya tuh ada tantangan kesulitan apa nggak sih yang Kak Ayun alamin gitu? Oh, langsung gitu ya. Oke. Terkait tantangan ya. Jadi gini, kalau saya menganggap bahwa kita tuh sebagai manusia pasti punya ego dan juga punya prioritas lain gitu ya. Ya, pasti ada. Dan juga ada rasa malas gitu ya. Iya, itu melawan tantangan tantangan Nah, terbesar iya. adalah rasa malas. Jadi yang pertama, kalau kita punya ego, kita tuh kadang memprioritaskan hal yang harusnya kalau menurut orang lain harusnya lu tetap ada di organisasi ini gitu ya. Tapi kita kadang nih, kita kan mahasiswa juga gitu ya. Kita kadang akan di kondisi dimana mahasiswa lagi UTS, lagi zamannya UAS. Nah kita tuh pasti punya ego, buat akhirnya ngeduluin akademik kita gitu kan. Organisasi nanti dulu gitu Belakangan. kan. Nah itu adalah tantangan pertamanya gitu. Jadi kita punya ego itu. Nah gimana cara manage ini gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini semua pasti kalau Allah itu menciptakan suatu hal, pasti dia tuh bersamai sama hal baik lainnya gitu ya. Solusinya. Iya, Allah itu menciptakan waktu gitu ya.
pasti itu cukup untuk kebutuhannya manusia sebenarnya. Iya. Tapi kalau ada manusia yang merasa nggak cukup, itu berarti kesalahannya di manusia. Iya. Dia gagal buat mengelolanya. mengelola waktu. Jadi kalau kita tahu nih, kita kan tahu ya, kita tuh UAS sama UTS tuh di bulan apa aja kita tahu kan. Iya, pasti Karena itu tahu. selalu sama kan bulannya, Dan kurang ada lebih template gitu. Iya kan. Nah, jadi coba kita manage buat akhirnya kalau udah tahu di bulan ini bakal hectic akademik, coba buat tanggung jawab dulu di proker organisasi kita gitu. Iya. Jadi ketika kita udah prioritasin UTS kita, itu bukan jadi suatu hal yang besar gitu, bukan jadi suatu hal masalah yang besar gitu ya. Karena kita udah tanggung jawab sama urusan kita gitu ya. Jadi egois buat urusan akademik emang nggak boleh, tetap boleh, itu malah harus gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga selamanya buat 100% hadir di organisasi gitu ya. Kalau emang timelinenya UTS, UAS, ya itu silakan aja teman-teman buat prioritasin hal itu gitu ya. Nah itu tantangan yang pertama gitu. Jadi kalau kita punya ego itu, coba tetap di manage juga biar akhirnya organisasi ini bisa berjalan juga gitu. Jangan udah tahu nanti di bulan ini bakal ada UTS UAS, tapi teman-teman di bulan-bulan sebelumnya di organisasi itu nggak berani ngambil tanggung jawab yang besar gitu. Buat akhirnya nanti izin fokus UTS UAS sebentar gitu kan. Nah itu tantangan yang pertama. Nah yang kedua tantangannya adalah rasa males gitu. Rasa malas diri sendiri. Iya. Kalau ini adalah tantangan Individu. Individu. Itu harus diatur sama paksaan diri sendiri gitu ya. Iya. Mau teman-teman dengerin motivasi podcast 1000 jam juga kalau males aja gitu Ya, ya. dari diri sendiri maksudnya. Mungkin kalau saya ngadepin rasa malas adalah dengan cara coba bikin suatu hal yang udah rutin gitu ya. Ya kita bangun gitu ya, kita ngapain gitu kan. Terus kita akan di kondisi dimana kalau pagi hari aktivitas kita adalah ini gitu. Terus kalau di siang hari, sore hari, malam hari aktivitas kita adalah ini gitu. Jadi kalau itu kita udah rutin, itu kan menjadi suatu hal yang berjalan secara otomatis gitu kan. Nah tentunya teman-teman juga kalau menghadapi tantangan itu ya solusi utamanya tetap deketin sama yang punya waktu gitu ya. Yang punya waktu itu kan Allah ya. Iya, Allah. Teman-teman juga harus tetap memperbaiki hubungannya ke Allah gitu ya. Sebenarnya kalau saya ngerasa ya kunci dari ngelawan rasa malas itu adalah perbaiki sholat kita gitu. Iya betul. Ya, karena sholat itu kan ibarat kayak Iya, melatih disiplin juga Iya, kan. benar. Betul, tepat waktu Iya. atau kita ngaret Betul banget gitu. Kalau teman-teman coba aja nggak usah pikirin buat bikin tulis, gak usah pikirin buat ngapa-ngapain, tapi coba aja perbaiki aja dulu sholatnya gitu. Sholat bukan sekedar sholat ya, tapi sholatnya tepat waktu gitu kan. Azan langsung sholat. Nah itu kalau teman-teman udah sebulan kayak gitu, 2 bulan kayak gitu, itu pasti insya Allah gitu ya, rasa disiplin itu akan muncul sendiri gitu. Rasa malas itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Nah tadi kalau kita perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita gitu ya. Gitu. Nah itu tantangan terbesarnya sih. Cuman kalau saya sebagai orang yang introvert, ini kalau tadi kan umum ya, mungkin semua orang ngerasain itu. Cuma kalau sebagai orang introvert, tantangan terbesar saya adalah komunikasi gitu. Itu masih benar. agak Public malu speaking gitu ya. gitu kan. Ya, saya agak bukan malu ya, tapi lebih ke saya kurang suka privasi saya diketahui sama orang lain. Oh iya, Nah itu tantangan paham. banget gitu ya. Jadi sampai sekarang sih masih coba belajar sih buat akhirnya yang emang hal-hal itu ada hubungannya keterkaitan sama organisasi, ya kita harus terbuka kan sama kepala departemen kita gitu kan, sama ketua kita gitu. Nah itu juga harus jadi hal yang dipelajari ya, selain tadi manage waktunya gitu ya. Mungkin itu sih kalau tantangannya. Jadi tantangannya adalah introvert itu bukan dijadiin penghalang buat kalau kita tuh nggak bisa berkembang gitu kan, Kak. Betul ya, apalagi organisasi itu kan wadah buat belajar kan. Iya, buat cari Jadi pengalaman, ya cari ini teman saatnya banyak. banget, saatnya banget buat belajar gitu. Terus kalau dari Kak Ayun sendiri kan pasti ada ini ya, ada rasa dimana kalau dari mental tuh stres atau apa namanya, Karena kesel. jadwal gitu loh, Iya. bentrok antara akademik sama Iya, organisasi. Oh gitu. Iya. Kalau saya jarang sih ngerasain kayak Oh, iya. jujur ya, sejujurnya jarang, karena gini teman-teman, saya dulu tuh dari maba itu selalu organisasi ya. Maba itu 3 organisasinya. Wow. Terus tahun kedua itu 2 organisasi, tahun ketiga itu 1 organisasi, tapi satunya lagi kayak ikut volunteer jadi mentor ekonomi syariah gitu. Itu kurang lebih 1 periode juga kayak organisasi gitu ya. Terus di tahun keempat saya di 1 organisasi gitu ya, yang udah selesai di November kemarin. Jadi bahkan saya dapat gelar sarjana dulu, baru gelar sarjana akademik dulu, baru gelar sarjana organisasi gitu sih. Oh, Ibarat iya, kata, paham. iya saya wisuda dulu baru demis dari organisasi gitu. Nah, itu. Nah, kalau terkait dengan stres gitu ya. Stres itu kan kondisi di mana kita
dihadapkan pada suatu hal yang nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu Iya, ya. betul. Atau kita ngerasa nih kita dihadapi pada banyak hal gitu ya, tapi waktu kita ngerasa waktunya tuh kurang, Terbatas. terbatas. Iya, Jadi itu bikin stres gitu ya. Betul. Nah, stres itu bisa diantisipasi kalau tadi kita coba manage. Kita kan biasa ya di organisasi tuh biasa kalau rapat kerja kita menyusun kan, kita nih 1 tahun mau ada program Iya, aja gitu betul. kan. Programnya misalnya ada 5. Nah, 5 ini yang di bulan Januari apa, Februari apa gitu kan. Sampai nanti di Desember tuh ada program apa gitu kan. Nah, coba juga aplikasikan itu ke pribadi kita gitu, keseharian kita. Nah, misalnya nih, saya di tahun terakhir itu qadarullahnya join di suatu organisasi, terus ikut kuliah studi independen, terus sambil kerja juga gitu ya, sambil skripsian juga. Nah, jadi ada 4 aktivitas gitu ya. kegiatan. Nah, saya tahu nih, saya sadar bahwa di tahun 2024 itu saya ada 4 aktivitas ini. Nah, gimana cara ngelolanya biar gak stres? Iya. Kita coba bikin urutan timeline kayak tadi. Misalnya nih, studi independen itu berjalan dari Januari sampai bulan Mei gitu kan. Nah, terus studi independen ini waktunya itu pagi gitu kan, kayak kuliah gitu kan. Nah, jadi setiap pagi itu saya alokasikan buat waktunya kuliah gitu ya, waktunya belajar. Nah, ketika siang sampai malam itu waktunya saya kerja gitu. Terus ketika malam itu adalah waktu saya buat organisasi gitu. Nah, skripsiannya di mana? Skripsiannya saya sengaja saya tunda gitu. Karena saya punya timeline gitu. Iya. Saya tahu nih, buat lulus tepat waktu paling terakhir banget buat sidang itu di bulan Juli gitu kan. Maka saya bikin timeline. Kalau udah tahu ada 4, terus 3 ini juga udah cukup padat di awal tahun, maka skripsi ini saya rencanakan di bulan Juli aja gitu. Karena tetap kekejar kan buat lulus tepat waktu. Ini targetnya kan lulus tepat waktu kan gitu. Nah, jadi di timelining kayak gitu. Jadi ketika kita ngelihat teman-teman kita udah sidang, udah sempro, kita nggak stres gitu. Karena kita tahu, kita udah punya planning. Biarin aja dia maju duluan karena planningnya saya lagi ngejar ini gitu. beda planning Iya, kita gitu. nggak perlu stres, nggak perlu overthinking gitu. Karena kita udah punya perencanaan tersendiri. Iya. Nah, qadarullah teman-teman, kalau niat kita join organisasi itu bagus, Allah itu ngasih suatu kejutan yang luar biasa gitu kan. Kayak saya dulu planningnya sidang skripsi di bulan Juli, tapi qadarullah saya sidang skripsi di bulan April atau Mei gitu. Saya Jadi lupa. maju lebih cepat Iya, ya. malah di luar Masya planning Allah. saya gitu. benar-benar. Jadi kalau kita udah bikin planning, terus niat kita bener-bener ikhlas gitu ya, kan kita organisasinya buat apa sih? Buat bermanfaat gitu Iya. kan. Apalagi di ekonomi syariah gitu kan, dikasih kita niatnya buat dakwahin ekonomi syariah gitu kan. Pasti itu Allah nggak bakal ninggalin hambanya yang udah mendakwakan agamanya kan. Kita harus percaya bahwa Allah akan menolong hambanya yang menolong agama dia juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi kayak gitu, saya udah planning kayak gitu. Terus saya itu kan sempro di bulan Desember gitu ya. Terus saya biarin tuh skripsi saya sampai bulan Maret itu karena ditegur sama DP saya. Iya, Jadi sampai dia belum ada nyariin, progres gitu lagi ya. Dia tuh udah agak notice saya ya, dia agak kenal gitu ya. Jadi dia notice ketika saya hadir lagi di bulan Maret, dia sampai bilang, "Kamu kemana aja, Mbak?" gitu. Dia Sampai bilang, nyariin. Pasti dicariin. Iya Bu, saya lagi ada prioritas ini, masih ada kuliah gitu. Jadi saya sengaja mau sidangnya nantian gitu. Terus kata ibunya, "Oh, ibu kira terus kamu sakit, saking gak ada kabar gitu," sampai kayak gitu ya teman-teman gitu. Jadi ya kayak gitu sih, biar gak stres, kita bisa antisipasi stres itu dengan ya bikin timeline. Kita coba bikin, kita kalau udah sadar kita banyak aktivitas, jangan semua ditumpuk di satu timeline gitu ya. Terus jangan cuma dipikirin. Kalau dipikirin nih, wah, gue tahun ini punya 4 aktivitas nih, 4 tanggung jawab gitu, kayak berat banget gitu. Iya, kalau dilihat Iya, berat gitu berat karena banget gitu. belum dijalanin. Betul gitu, tapi coba aja kita ikhtiar buat susun strateginya seperti apa gitu. Itu sih buat masalah manajemen stres ya. Ya, Rasika ada mau tambahan nggak? Mau nanya atau? Sebenarnya keren banget sih, walaupun tadi Iya. ya 4 organisasi apa gimana sih Kak tadi? Bukan 4 organisasi, Empat kegiatan. 4 tanggung jawab Empat ya. tanggung jawab. 4 amanah lah ya, Tapi bukan organisasi. kayak bisa diselesain dengan timeline yang udah dibikin sih itu Iya. keren Ya, sih kayak Urutan ya, iya maksudnya kayak kalau misalnya plek-plek gitu. kita ngebayangin aja kayak empat Apalagi lagi amanah. skripsian nggak sih? Iya, Kayak di tengah timpaan mau ada skripsi juga kayak yang bisa kita tahu kan kalau skripsi tuh ya gitu ya. iya apalagi nyusun Ya, data-datanya juga sebenarnya kalau saya malah mikirnya gini sih, kalau saya mutusin buat skripsian doang, itu saya takut saya stres. Karena iya saya tuh udah biasa kan dari Pressure maba, gitu ya, Kak. bukan iya, karena gabut. Iya, iya sih. Di skripsian doang tuh gabut teman-teman, nungguin dosen, terus nggak selesai nunggu gitu ya, Kak? bimbingan gitu kan.
ngerjain itu ya paling sebulan tuh selesai kalau kita serius gitu kan. Jadi kalau dalam satu semester cuman skripsi kan 1 tahun 1 semester lah ya, kalau kita cuman pakai alokasiin waktu 1 tahun itu cuman buat skripsi, itu sayang banget kan. 1 tahun Iya. itu berharga bagi saya. Kenapa akhirnya saya mutusin buat setiap tahunnya harus ada organisasi, karena 1 tahunnya itu berharga. Kalau kita cuman belajar kuliah aja, itu sayang banget gitu. Makanya kalau teman-teman udah biasa banyak aktivitas, kalau teman-teman mutusin skripsian doang di tahun terakhir, itu takutnya stres gitu. Saya pernah dengar nasihat gini ya, kalau kita bilang kita nggak mau join organisasi di tahun keempat karena pengen fokus skripsi, kalau kita bilang kayak gitu, nanti Allah akan buat kita beneran fokus skripsi. Fokusnya kayak apa? Susah dapat dosen, susah dapat ACC, bener-bener dibikin fokus gitu. Nauzubillah, Iya. jangan sampai kita Iya, kayak gitu ya. nauzubillah. Iya, teman-teman semoga nggak ngerasain Iya, hal iya. itu gitu ya. Iya, jadi nggak usah takut sih, selama teman-teman niatnya baik gitu ya. Dan teman-teman bisa ukur kemampuan teman-teman ya, jangan juga maksain ya. Apa yang saya bagi bukan berarti relate juga sama teman-teman gitu kan ya. Cuman ini sebuah sharing aja gitu. Kalau emang kita udah akhirnya memutuskan buat milih banyak tanggung jawab di satu waktu yang sama, ya kita coba bikin timeline yang udah biasa kita bikin di organisasi gitu kan. Itu works banget sih kalau buat saya gitu sih. Oke. Mungkin tadi kita udah dengerin pengalaman Kak Iya. Ayun ya. Udah Mengelola dalam waktunya. banget ya kan. Dalam banget sih. Dalam banget materinya. Mungkin sekarang masuk ke sesi tanya dari jawab kali G-Form ya. ya Kak. Oh, Jadi dari kemarin teman-teman kita ya. ada bikin G-Form buat pertanyaan ke Kak Ayun tentang manajemen waktu organisasi. Oh, gitu, oh, boleh. Oke. Izin untuk membacakan ya Kak. Ya. Di sini ada narasi nih Kak. Jadi di sini tulisannya, sebagai mahasiswa, saya mungkin sering merencanakan berbagai aktivitas atau tugas dengan jadwal yang sudah diatur. Namun terkadang muncul hambatan internal kayak rasa malas tadi ya Kak. Ya, kayak yang kain Ya. Nah, jadi rasa malas itu bikin kita nunda untuk melakukan kegiatan dan tidak tercapainya target yang tepat waktu. Nah, menurut Kak Ayun, langkah konkretnya, mungkin langkah yang strategisnya lah untuk membangun kebiasaan disiplin itu biar kita ngejauhin rasa malas dan kita bisa lebih disiplin dan tepat waktu itu gimana? Apa Kak Ayun punya strategi khusus dalam hal ini Kak? Oke. Ya, malas ini sebenarnya ujian after kita lulus kampus sebenarnya teman-teman. Lulus kampus gitu ya. Karena kalau masih mahasiswa, kita dijaga banget sama deadline kan. Iya. Kalaupun males, kalau udah deadline nggak ada Iya, deadline. kan pasti aduh ini belum Nggak ada kata selesai. malas, udah deadline gitu kan. Tapi kalau udah lulus, itu nggak ada deadline teman-teman. Teman-teman mau malas ya Iya. silakan. Ibarat kata tuh bangun tidur, teman-teman yang mutusin mau lanjut tidur atau mau lanjut bangun dan bangun mimpinya gitu kan. Mau Iya. lanjut mimpi atau mau bangun lanjutkan mimpinya gitu kan. Nah jadi kayak gitu. Nah sebenarnya malas itu ya tadi ya saya bilang ya, dia nggak bisa dilawan pakai motivasi. Iya. Lawan dari diri kita Diri sendiri sendiri. gitu ya. Jadi emang sih ngerjain suatu hal itu harus dipaksain dulu awalnya gitu ya. Cuman pemaksaan itu gak akan berjalan lama kalau teman-teman ngelakuin terus-terusan gitu ya. Apalagi kalau teman-teman ngelawan buat hal yang teman-teman suka gitu ya. Ibarat kata kenapa saya masuk ke ekonomi gitu ya, ngambil organisasi selalu ekonomi karena emang saya suka bidang ekonomi gitu ya. Jadi kalau saya paksakan diri saya buat gak males buat hal yang saya suka, itu kesannya nggak terlalu berat gitu kan. Iya, jadi Iya, teman-teman tips pertamanya tetap sih harus dari diri teman-teman buat paksain itu gitu ya. Paksain lah sebulan, 2 bulan gitu ya, lama-lama itu akan menjadi suatu habits gitu ya. Dalam setahun nih kita pengen capai apa aja, misalnya kita setahun pengen ikut berapa tanggung jawab, berapa organisasi, berapa kepanitiaan gitu kan, atau kita pengen achieve berapa buku yang kita baca, berapa perlombaan yang mau kita ikuti gitu ya. Nah kalau kita punya timeline besar, malas itu akan cenderung menurun ya, harusnya ya. Iya. Karena mimpi kita banyak gitu kan. Kita tadi bikin timeline tadi, kalau kata Allah kan bersegeralah kamu dari satu urusan ke urusan lainnya gitu kan. Nah itu harus ditanamin juga tuh ke jiwa kita gitu. Jadi kita harus punya rencana yang jelas, 1 tahun itu mau ngapain aja. Jangan 1 tahun dibiarkan mengalir kayak air gitu ya. Karena itu bikin kita males, karena kita nggak tahu motivasinya tuh nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau di 1 tahun ini kita punya banyak to do list kayak
misalnya nih Ikut lomba. iya perlombaan, misalnya nih kita tahu di semester 5 itu adalah waktunya kita buat pertukaran mahasiswa gitu kan. Itu kalau di tahun saya ya, pertukaran mahasiswa. Nah, kita coba manfaatin satu semester ini buat pertukaran gitu ya. Terus di semester 6 ini kesempatannya buat magang gitu kan. Kita coba manfaatin buat magang. Nah, di semester akhir itu kita tahu nih aktivitas cuman skripsian gitu kan. Tapi kita coba bikin planning sekalian buat 1 tahun sampai nanti after kampus kita mau apa. Nah, itu pasti malah cenderung kecil gitu. Teman-teman kalau sebelum lulus itu coba pikirin buat abis lulus nih mau apa. Jangan lulus dulu kalau teman-teman belum nemu jawabannya, karena kalau udah lulus dulu itu abis lulus tuh bingung mau ngapain gitu kan. Kuliah lagi atau mau kerja gitu. Iya bingung. gitu. bisa. Tapi kalau teman-teman udah punya planning nih, males itu bisa diminimalisir dengan cara tadi punya planning gitu. Nah, kayak di 1 tahun, kegiatan stupen selesai di Mei. Nah, abis Mei apa nih aktivitas lainnya? Oh, nyelesain organisasi gitu kan. Selesaiin organisasi, terus selesaiin skripsi. Habis itu ya udah teman-teman prepare buat apa? Pengen daftar kerja kah atau mau persiapan studi S2 gitu kan. Nah, itu cara ngelawan rasa malas ya, teman-teman bikin planning, terus tumbuhin kesadaran why-nya gitu ya. Why itu kan kenapa? Kenapa akhirnya hal ini diperjuangkan? Misalnya di organisasi. Kenapa akhirnya kita mau capek-capek ngurusin program-program kerja? Kenapanya itu harus jelas. Kenapa utamanya pasti kan tentu untuk mendakwakan agama Allah gitu ya. Karena Allah itu harus nomor utama gitu ya. Nah, sisa-sisa lain ya silakan hadirkan di diri teman-teman. Misalnya teman-teman join KASEI karena ngerasa ekonomi syariah punya potensi besar gitu kan. Atau teman-teman ngerasa pengen ini tempat belajar gitu kan ya. Cobalah serius dengan why yang teman-teman udah sebutin gitu ya. Jangan cuma sebutin why tapi nggak serius gitu ya. Misalnya teman-teman bilang join KASEI karena pengen belajar. Tapi ketika join, teman-teman malas-malasan. Itu kan namanya nggak serius sama why-nya teman-teman sendiri kan gitu. Itu terus kita juga harus punya mindset bahwa lebih baik kita mati-matian berjuang daripada kita mati-matian menyesal karena gagal. Ibarat kata harus berjuang dulu ya. Benar, ibarat kata mimpi kita itu pasti ada batas waktunya kan. Misalnya nih kita prepare buat persiapan masuk kampus. Itu kan waktu batas berjuang kan cuma bulan dari lulus SMA sampai pendaftaran SBMPTN kan. Abis itu kita bebas gitu. Jadi lebih baik di masa berjuang mati-matian ini kita serius, tapi after itu kita happy karena kita bisa achieve kampus impian kita gitu kan. Daripada kita males-malesan tapi habis itu kita mati-matian nanggung rasa sakit karena ditolak gitu, karena kegagalan gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin itu bisa jadi tips yang dicoba gitu ya. Cuman tetap poin utamanya tetap harus dari diri sendiri buat maksain gitu ya. Harus dipaksain gitu ya. Mungkin tips utamanya adalah tadi ya, bangun disiplin dengan cara sholat tepat waktu. Iya, betul. Itu harusnya worth it banget sih, harusnya bekerja banget. Itu mungkin Selanjutnya kali ya. Ini pertanyaannya singkat sih Kak, tapi cukup dalam. Sejauh apa sih organisasi udah membawa Kak Ayun? Oke. Ini ya bener sih, pertanyaan singkat tapi menarik ya buat saya. Sejauh apa gitu kan. Jadi kayak karena nggak ada yang banget ya. nggak ada yang terpikir kan. Kira ikut organisasi udah dapet teman, belajar udah gitu. Oh gitu. Sejauh apa ya? Organisasi tuh bikin saya tahu apa passion saya gitu. Pasti sih, pasti itu. Terus organisasi jadi bikin saya mengenal diri saya ini. Jadi waktu maba itu kan saya nggak tahu ya, maksudnya waktu maba adalah masa kita buat explore. Silakan teman-teman explore berbagai organisasi yang mau dia bergerak di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang apa gitu ya. Silakan dieksplor, diikutilah semuanya karena waktu maba itu kita masih belum terlalu tinggi tuntutan akademiknya gitu. Karena saya berani buat ngambil 3 organisasi di tahun pertama gitu kan. Nah, di masa itu saya belajar banget bahwa saya tuh emang suka ekonomi karena akhirnya saya pernah join di organisasi BMT kamu gitu ya, anak buahnya KASEI. Nah, di situ saya ngerasain bahwa ternyata ekonomi syariah itu benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Karena di sana tugas BMT adalah memberikan pinjaman, bahkan sampai ada yang ngechat tuh ibarat kata kita kan syariah ya, nggak ngasih bunga gitu kan. Tapi dia tuh sampai memohon ya kayak gak apa-apa deh Kak, dibungain juga, yang penting saya dibantuin gitu. Sampai segitunya teman-teman gitu. Karena saking mereka butuhnya. Jadi mereka tuh sebutuh itu sama kehadiran lembaga-lembaga yang tidak menerapkan riba gitu. Karena mereka ya tadi, kalaupun mereka akhirnya terjerat riba ya karena mereka butuh gitu. Nah, itulah sejauh organisasi saya organisasi menurut saya sejauh itu gitu. Akhirnya saya paham terkait dengan kesukaan saya. Nah, ketika teman-teman udah tahu apa yang jadi kesukaan teman-teman, di tahun keempat itu
fokuslah buat spesialisasi gitu, jangan lagi diversifikasi, jangan lagi explore organisasi yang geraknya di bidang-bidang lain gitu. Kalau udah tahu passionnya di edukasi, fokus nanti di organisasi yang emang geraknya di situ. Karena ketika udah di tahun keempat, kita tuh udah di fase pekerja juga, mahasiswa juga gitu. Jadi orientasi kalau pekerja, orientasinya kan duit gitu kan ya. Jadi kalau kita cuman fokus kita mencoba organisasi baru yang itu sebenarnya bukan passion kita karena kita pengen explore, itu biasanya akan timbul rasa malas karena ngerasa oh ini bukan dunia kita gitu kan, mulai ini lagi bukan, dari nol iya gitu ya, mulai Kak? lagi dari nol gitu. Tapi kalau kita menjalani ibarat kata organisasi yang udah spesialisasi kita, itu kita kayak ngerasa ini bakal jadi relasi kita after kampus gitu. Mereka semua kan misinya sama gitu kan, misi arah geraknya ya ekonomi gitu. Makanya akhirnya saya tahun terakhir tetap join di FOSE Jabodetabek gitu kan, masih sama linear di ekonomi syariah. Dan juga organisasi itu bikin saya lebih mengenal diri saya ya, kayak tadi saya tuh kan punya problem di komunikasi gitu kan. Terus saya tuh paham gitu bahwa saya tuh punya value yang apa ya, ibarat kata qadarullahnya ya, ini semua tergantung sesuai sama nilai-nilai Allah gitu. Ibarat kata saya lebih nyaman ketika saya join di lembaga dakwah gitu. Karena value mereka tuh value Islam gitu kan. Nah, ketika saya di tahun terakhir saya sempat ngerasa nyoba join di organisasi yang dia bukan lembaga dakwah gitu kan. Nah, itu saya di kondisi di mana saya nggak pernah nyaman akan hal itu gitu kan. Saya bisa bagi waktu, tapi kalau kita nggak nyaman, nggak satu value, kita nggak bakal bisa prioritasin dia gitu. Waktu kita banyak, tapi nggak sama sekali kita kasih buat dia, karena beda value gitu. Jadi organisasi membawa saya sejauh itu, yang akhirnya qadarullah saya sampai nggak selesai di organisasi itu. Belum waktunya demis, saya udah demis gitu, karena tadi nggak satu value gitu. Jadi udah sejauh itu sih, ya udah sejauh itu organisasi membawa saya. Itu mungkin ya buat pertanyaan Niki ya. Jadi saya lebih mengenal diri saya. Sama tadi apa saya lebih tahu passion ya, passion saya terlatih skill, soft skillnya. Betul. Lanjut. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak dari yang G4. Dari G4. Ya, selanjutnya kita ada pembahasan banyak terakhir aja. Oke, ini masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin lanjutan dari yang tadi ya Kak. Lanjutan dari yang tadi, di sini pertanyaannya keterampilan penting atau soft skill apa yang diperoleh dari Kak Ayun dari organisasi? Oke, soft skillnya. Secara soft skill ya, soft skill sih banyak ya. Komunikasi gitu kan, kita belajar buat tetap gimana caranya komunikasi ke orang gitu ya, walaupun kita ada orang yang kita nyaman, ada yang nggak nyaman gitu ya. Kita jadi belajar cara komunikasi ke orang yang lebih tua gitu atau yang lebih muda gitu kan. Itu soft skill banget gitu. Terus juga kita bakal ngerasain komunikasi sama perusahaan gitu ya, ketika kita join di sponsorship gitu kan. Itu kan belajar banget ya. Itu nilai yang mahal banget teman-teman gitu ya. Di kelas kita jarang banget diajarin kayak gitu kayak. Jadi itu soft skill yang mahal juga. Terus terkait dengan manajemen waktu juga gitu. Karena tadi ya kan, sebagai organisator pasti waktunya yang di manage harus lebih banyak gitu kan, karena tadi aktivitas dan kebutuhannya tuh banyak, sedangkan waktu dia sama yang enggak organisator gitu kan. Jadi itu benar-benar soft skill banget gitu. Nah terus kalau soft skill mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak sih, dan hal-hal lainnya lah yang itu sebenarnya hadir dan kita rasakan jangka panjang ya. Sebenarnya kalau orang bilang join organisasi tuh nggak dinilai secara materi gitu ya, gak dibayar, gak digaji. Tapi sebenarnya gaji dan bayaran tuh lebih mahal daripada sekedar gaji uang gitu ya. Pengalaman pengalaman dari organisasi. Dan relasi organisasi tuh beda sama relasi di kelas ya. Betul, kerasa banget sih Kak. Iya kan, kerasa kan. Iya kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Kalau teman-teman ngerasa di organisasi ini belum ngerasain benefit apa-apa, berarti teman-teman belum sejauh itu organisasinya gitu. Jangan malah memutuskan buat udahan, tapi dalamin lagi lebih dalam gitu kan. Ambil mungkin passionnya bukan di ekonomi gitu, coba lagi organisasi lain gitu kan, sampai akhirnya teman-teman nemu yang titik temunya akhirnya itu dengan baik gitu ya. Kayak gitu sih. Lanjut ya. Ini masih seputar tentang ini sih Kak, apa namanya, manajemen waktu yang baik. Gak jauh-jauh dari tips and tricks, apa sih yang kira-kira Kak Ayun bisa kasih gitu,
yang udah Kak Ayun ya, rasain selama rasain ini yang udah Kak dan Ayun bisa lakuin kasih tahu ke buat kita. bagi waktu. Iya, buat bagi waktu yang udah berhasil nih buat Kak Ayun gitu. Sekiranya Iya. Kak Ayun mau bagiin tips ke teman-teman semua. Ya semuanya tentu atas izin Allah ya teman-teman. Saya takut banget kalau dibilang keberhasilan saya gitu ya, karena semua pasti atas izin Allah gitu. Nah sebenarnya kalau tips ya gini, kalau saya tuh jujurnya saya emang suka banyak aktivitas gitu, karena dengan banyak aktivitas itu ngejaga saya biar terkoneksi sama Allah gitu. Karena kalau kita kalau misalnya nih kayak waktu libur kuliah itu kan aktivitas terbatas ya, itu saya ngerasa saya males Libur Iya, sebulan, bener. 3 bulan. Iya, saya Kalau males. libur itu Bukan cuman males hal dunia ya, Iya. hal ibadah juga males jadinya gitu. Kayak pengennya bangun siang iya. gitu kan. Karena kan kalau kuliah bangun pagi abis subuh nggak boleh tidur lagi kan. Iya, ada Abis kelas, ini ada kelas iya. gitu kan. Gitu. Jadi teratur. Jadi saya emang sukanya adalah sibuk, dan sebenarnya bukan sibuk sih, produktif gitu ya. Banyak kegiatan teman-teman sebenarnya kalau mau menjaga diri teman-teman di masa single ini gitu ya, di masa jomblo itu banyakin aktivitas gitu ya, join komunitas yang Iya. mengajarkan value-value baik gitu kan. Nah itu juga bagian dari tipsnya. Jadi pertama kita emang harus sibuk teman-teman, kita harus bersegera dari satu urusan ke urusan lainnya gitu. Jangan biarkan diri kita tuh gabut, karena kalau gabut apa yang mau di manage kan? Iya, nggak ada Nggak kegiatan. ada yang bisa kegiatan dikerjain gitu kan, gitu. ya udah Iya. gitu. Jadi ya itu yang pertama, teman-teman harus yakin bahwa kita jangan sampai gabut. Umat muslim itu ya jangan sampai gabut gitu. Kita harus tiap waktunya tuh harus bermanfaat. Waktu itu kan hal yang dihisap juga kan. Iya, Masa muda betul. kamu dipakai buat apa gitu Iya, kan. betul. Dan bahkan waktu itu menjadi hal yang aware banget. Allah tuh sampai bersumpah kan di surat Al-Asr gitu kan, demi masa iya, gitu demi kan. masa. Nah, jadi waktu itu emang suatu hal yang berharga banget teman-teman. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar podcast gitu ya, orang paling kaya di dunia itu ketika ditawarin apa yang mau ditukar dengan harta dia, tapi dia dibalikin ke usia muda, yang dia jawab semua hartanya bakal dikasih, saking waktu itu berharga gitu. Berkata kalau dia dibalikin ke usia muda, dia punya waktu lebih banyak kan, dia bakal achieve lebih kaya dari sekarang Iya. gitu. Nah gitu. Jadi yang pertama itu, kalau teman-teman mau minta tips manajemen waktu, yang pertama teman-teman harus punya kesibukan dulu gitu ya. Kalau nggak ada kesibukan, Kalau nggak ada ya kesibukan, nggak ada yang bisa iya, dimanage, ya kan, bener. nggak usah dengerin tipsnya gitu. Cuma gitu. Gitu. Nah terus tadi ya, saya selalu worksnya adalah 1 tahun itu saya selalu nulis di buku. Ketika udah ganti semester nih, saya kan pakai binder ya kuliahnya. Kalian juga nggak sih? Iya, Kayak rata-rata kesannya binder. saya Kurang enggak, lebih. iya saya Iya. doang gitu kan, enggak tadi ngomongnya kayak gitu. Nah kalian juga lah pasti ya. Pakai binder, dan setiap ganti semester saya tuh selalu bikin cover buat binder halaman pertama saya dengan nulis nama gitu ya, terus jurusan, Iya. terus target di semester ini IPK berapa gitu kan, Iya, terus mau organisasi apa aja, saya tulis tuh, mau di KSE, terus Iktisodi, terus pengen achieve apa, menangin lomba satu semester itu 1 lomba minimal gitu kan, terus pengen achieve 1 buku gitu, saya nulis kayak gitu tuh, saya nulis kayak gitu. Nah terus ketika berjalannya ini proses belajar sih sebenarnya teman-teman. Jadi proses belajar ketika maba saya nggak langsung sepro itu gitu ya. Pas maba pun saya pernah ada di titik yang mana saya tuh masih akademik oriented gitu ya. Saya masih mengesampingkan organisasi ketika akademik itu memanggil gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Tapi seiring dengan proses belajar, saya menyadari bahwa segala hal itu bisa berjalan sesuai dengan porsinya gitu. Kita bisa tanggung jawab di semuanya ternyata gitu. Nah dengan cara apa? Kita manage timelinenya gitu. Kita harus sadar aktivitas kita setahun tuh apa aja. Kalau kita udah memutuskan buat milih ini, maka resikonya adalah kita harus memutuskan juga buat alokasiin waktu kita ke semua ini gitu ya. Kita harus punya kesadaran itu gitu. Jangan sampai kesadaran buat alokasiin waktu tuh nggak ada. Nah kalau kita udah nggak punya kesadaran buat alokasiin, kita tuh pasti nggak bakal alokasiin ke hal itu gitu kan. Yang ada selalu izin, yang ada selalu nggak baca grupnya gitu kan, di arsip grupnya Iya. gitu kan. Baca Itu udah besok. rumus banget itu. Udah andalan banget gitu. menghilang gitu dari Terus baca-baca Afwan kak ketumpuknya tenggelam gitu kan jatuhnya kayak gitu. saja. Ya jadi itu yang pertama, teman-teman punya aktivitas, terus harus punya kesadaran penuh buat semua aktivitas itu. Nah terus di manage gimana biar adil ya tadi. Kalau di tahun terakhir itu kan yang paling berat menurut saya, bukan berat ya, maksudnya yang paling harus di manage adalah di tahun terakhir saya gitu ya, karena itu udah menyangkut dunia kerja, orang Iya. kan profesional ya, saya nggak boleh telat kerja gitu kan, Iya. karena saya dibayar gitu kan. Jadi itu benar-benar ngajarin saya buat manage banget. Jadi kan saya ada 4 tanggung jawab nih.
saya tuh udah sadar bahwa tahun 2024 emang saya pengen punya 4 kegiatan ini gitu. Kenapa saya akhirnya mutusin buat itu, kan saya bikin di tahun 2023 ya, akhir gitu ya, buat nyambut 2024 emang sengaja pengen ikut studi independen, pengen ikut organisasi satu, terus pengen ikut kerja juga, sama tadi skripsian juga tetap jalan gitu kan. Saya udah punya kesadaran itu tahun 2023. Nah, saya kenapa berani buat mutusin 4 ini? Karena kita harus punya strateginya juga gitu. Jangan sampai kita nekat aja gitu ya. Strateginya gimana? Saya selalu alokasiin dengan 1 hari gitu ya. 1 hari itu kan ada pagi, siang, malam, sore gitu kan. Ada pagi, siang, sore, malam. Nah, pagi ini alokasi saya buat kuliah gitu. Nah, makanya organisasi kalau pagi pasti prioritasnya agak kecil gitu ya. Karena pagi itu emang prioritasnya buat kuliah, buat akademik. Itu nggak salah gitu kan. Terus yang kedua, malam sampai sore sampai malam, siang sampai sore itu persiapan saya buat kerja gitu kan. Nah, malamnya itu saya alokasiin buat si organisasi saya gitu, syuro gitu lah ya, rapat gitu kan. Mungkin itu yang bisa jadi tips teman-teman. Coba dibagi waktunya per hari, per bulan, per tahunnya itu mau ngapain aja. Nah, itu kan hariannya ya, harian detailnya. Jadi gitu, ketika pagi hari teman-teman akan fokus di kuliahnya gitu kan. Ketika siang sampai sore itu adalah dunia kerjanya saya gitu. Jadi saya nggak salah kalau saya prioritasin pekerjaan saya. Pun kalau malam saya juga akan prioritasin amanah saya di organisasi gitu. Jadi buat tugas kuliah, buat tugas pekerjaan itu kalau bisa di pagi waktunya dia sama siang sampai sore waktunya dia itu harus tuntas di waktunya dia gitu, di jatahnya dia. Jangan sampai nggak tuntas di jatahnya itu gitu ya. Jadi kita juga harus bersegera gitu ya. Jadi kalau ada tugas ya langsung kerjain gitu. Jangan sampai kita menunda-nunda, karena menunda-nunda itu cuman akan bikin semakin menumpuk dan semakin stres akhirnya gitu kan. Gitu. Jadi itu sih yang paling worth it ya di diri saya gitu ya, yaitu terkait dengan kesadaran yang pengen kita capai dalam satu apa aja. Karena saya sadar 1 semester itu singkat banget gitu ya. Sayang kalau akhirnya cuma skripsian aja gitu sih. Tapi balik lagi ke teman-teman tuh kesanggupannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti nekat terus kata kayu ini bisa, akhirnya teman-teman memaksakan diri. Jangan sampai teman-teman kayak gitu ya. Jadi balik lagi, semua tips and trick itu pemilihan efisien dan tidaknya suatu pilihan itu balik lagi ke individunya dia, kemampuan diri sendiri. Terus kita nggak harus sama kayak orang lain gitu. Kalau makhluk ekonomi itu kan tujuan utamanya bukan harus sama orang lain kan, tapi tujuan utamanya adalah kita merasa sejahtera ya kan. Kita merasa happy, kita merasa makmur di ending perjalanan kita gitu sih. Paling tipsnya kayak gitu. Dari tadi kan kita udah ngomongin masalah time management ya, timeline tentang apa aja yang harus kita lakuin nih. Nah, jadi kan kita banyak tugas, kalau dalam organisasi juga banyak amanahnya gitu. Nah, kalau menurut Kak Ayun sendiri gimana caranya biar amanah yang kita ampu itu, amanah yang dikasih itu bisa terlaksana dengan baik gitu Kak? Oh gitu, amanahnya. Ya, karena ketika kita di kondisi yang tiba-tiba semua datang bersamaan gitu. Dalam satu waktu gitu kan. Jadi berkata menumpuk gitu lah kerjaan kita. Nah, cara gimana biar gak numpuk ya dijejerin. Enggak salah sih kayaknya numpuk ya. Ya sih, kadang kalau ditumpuk aja kita jadi bingung gitu ya, maksudnya ngerjain mana kalau numpuk itu kan ibarat kata yang kelihatan yang atasnya doang kan. Ternyata pas atas selesai, loh kok masih ada. Pas ini selesai, loh masih ada lagi tumpukannya gitu kan. Jadi ya dijejerin itu solusi juga. Gitu ya. Enggak menumpuk. Ya, jadi kalau kita dihadapin pada kondisi semua datang bersamaan, itu misalnya nih semua datang bersamaan, itu bisa diatasi dengan cara kita skala prioritas gitu kan. Nah, itu juga pasti bisa teman-teman. Maksudnya gini, kita tuh harus punya mindset ketika Allah takdirin kita di suatu tempat dan takdirin kita menghadapi banyak tugas tuntutan, itu juga Allah pasti akan ngasih takdir kita sanggup melewatinya gitu kan. Karena Allah itu pasti ngasih suatu hal ke hambanya yang mampu kan. Gak mungkin Allah kasih itu ke kita di kondisi kita tuh gak mampu gitu. Jadi kita harus punya keyakinan itu, kita tuh hambanya Allah, jangan takut gitu ya. Kalau niat kita udah benar, nanti pertolongan Allah tuh bakal datang gitu. Nah, itu keyakinan yang penting juga buat ditanamin pertama kali gitu ya, karena semua itu tentang mindset ya. Nah, ketika pemahaman terkait dengan kemampuan tadi udah hadir gitu ya, nah caranya gimana? Misalnya nih, kita punya deadline yang bersamaan, ibarat kata semuanya itu total kalau ditotalin deadline-nya adalah 1 bulan doang gitu ya. Jadi ada 5 tugas,
oh ternyata deadline-nya mepet-mepet, dan ternyata kalau dilihat terakhir banget tuh ini harus kelar dalam 1 bulan gitu ya. Nah ya kita bisa buat coba bikin skala prioritas. Skala prioritas itu kan ada 4 kuadran gitu. Iya, Kuadran. Ada penting dan mendesak, Iya. penting Iya. tidak mendesak, mendesak, mendesak tidak penting, tidak tidak penting penting, tidak tidak mendesak mendesak. gitu ya. Nah kita coba susun dari yang penting dan mendesak gitu ya. Misalnya deadline-nya besok banget, nah langsung kerjain gitu. Itu langsung kerjain gitu kan. Tapi kalau yang dia penting tapi tidak mendesak, itu kita bisa nanti dulu aja, kan tidak mendesak kan. Iya. Kita coba planning dulu aja. Oh iya nanti planning berarti ini abis sih penting dan mendesak gitu Iya. kan. Nah terus kalau yang tidak penting tapi mendesak itu coba delegasiin ke orang lain gitu ya. Ibarat kata nih, ini buat kita tuh nggak penting, tapi ini buat organisasi tuh mendesak gitu. Iya. Jadi kita coba minta tolong ke orang lain dulu, bilang aja, bro, gue lagi banyak tugas nih, Iya. gitu, Tolongin tolongin dulu minta gitu tolong. kan. Gitu. Itu juga bisa. Organisasi tuh harusnya fleksibel sih teman-teman. Saya yakin di semua organisasi tuh pasti mewajarkan hal itu gitu ya. Apalagi dengan kesadaran bahwa semua kita tuh sesama mahasiswa lah, kita pasti relate. Kalau banyak tugas tuh kita pasti relate, kepalanya pasti relate gitu ya. Terus yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Ya kita coba buang dulu itu kalau tahu kita lagi di kondisi yang hektik gitu ya. Misalnya apa tidak penting tidak mendesak, scroll TikToknya, scroll HP-nya. Jelas itu sih. coba Nggak dikesampingin penting, nggak dulu. mendesak banget Semua ya. orang kayaknya Iya. itu tidak penting dan tidak mendesak gitu ya. Sebenarnya bukan nggak penting nggak mendesak juga, tapi kalau di kondisi kita lagi hektik Iya, sama nggak kayak mungkin. mana, iya itu pasti masuk ke kuadran yang tidak penting dan tidak mendesak mendesak. dulu gitu ya. Bahkan saya tipe yang hapus Instagram gitu ya. Sampai sekarang saya lagi ngapus Instagram karena saya ngerasa banyak yang harus saya lakuin gitu. Iya, benar. Dan saya nggak Biar bisa nggak kalau distract kalau Instagram stop stay aplikasinya ada itu pasti Iya. ngebuka gitu Iya. kan. Jadi udah dihapus aja. Saya pengen nyoba hapus YouTube, ternyata nggak bisa. YouTube itu aplikasi bawaan Iya, ya. Iya, Jadi nggak nggak bisa bisa dihapus. Iya, nggak bisa. Kalau bisa dihapus saya juga bakal hapus itu sih gitu. Nah jadi kayak gitu teman-teman bisa atur skala prioritasnya. Dan juga sebenarnya bisa juga itu kan kalau dihadapkan pada yang tiba-tiba gitu ya. Iya. Tiba-tiba semuanya datang bersamaan. Nah kita bikin aja Mendadak ya, mendadak gitu. itu bikin aja timeline prioritasnya yang mana dulu gitu. Semuanya pasti selesai kalau mindset kita tadi kita yakin bahwa Allah pasti milih kita karena kita sanggup gitu ya. Nah yang kedua strateginya bisa dengan cara kita coba antisipasi gitu ya. Antisipasinya dengan cara apa? Kita sadar nih tahun ini kita tuh sebagai organisator dan juga sebagai akademik dan juga organisator gitu ya, mahasiswa dan juga organisasi gitu kan. Nah kalau kita sadar itu kita pasti udah bisa nebak. Kita tuh kan join organisasi tahu ya kita masuk Iya. departemen apa, terus kita Iya. juga dikasih tahu kan Apa departemen itu prokernya apa iya, aja, joinnya terus apa timelinenya kapan-kapan aja Iya, gitu kan. pasti. Nah kita bisa minimalisir penumpukan itu dengan cara apa? Ya kita udah tahu oh di timeline organisasi tuh bulan ini nih hektiknya gitu kan. Jadi ya hindari kalau bisa di bulan ini kita tuh udah bebas dari akademik kita gitu kan. Ibarat kata tugas paling yang perintilan-perintilan aja gitu ya, jangan tugas besar gitu kan. Atau kita sadar UTS itu hadirnya di bulan ini. Nah coba kita komunikasiin nih Iya, ke iya. kepala kita bilang Kak saya nggak berani ngambil proker yang PJ-nya itu di bulan ini karena bulan ini sama kayak bulan UTS saya gitu kan. Itu juga bisa milih kayak gitu. Saya prefer buat tanggung jawab di proker ini aja karena proker ini di bulan ini saya agak lenggang gitu ya akademiknya, jadi saya bisa fokus gitu. Nah sebagai kepala juga harusnya kita bisa fleksibel ya akan hal itu gitu ya. Kita bisa akhirnya buat memahami staff kita karena kita pun sebagai kepala juga mahasiswa juga kan gitu. Iya. Ketika saya jadi kepala terakhir banget di FOSE saya nerapin itu gitu. Saya nanyain ke staff saya, kalian di kampus bulan ini senggang nggak gitu. Kalau bulan ini senggang berarti kamu PJ ini gitu ya. Terus yang bulan ini bulan ini kamu padat berarti kamu jangan yang ini gitu. Jadi ketika itu berjalan kita tuh nggak bisa nuntut staff kita buat selalu stay kan. Iya, Kita nggak bisa betul. nuntut dia gitu kan, apalagi kita nggak 24/7 sama dia kan. Iya. Jadi kita coba minimalisir dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Cuman kalau nanti dalam prakteknya masih ada juga staff yang males, nah itu qadarullah di luar kendali kita. Iya. Nanti kita udah usaha gitu ya. Jadi cara buat manage dalam penumpukan itu tadi ya caranya bisa dengan kalau mendesak dadakan kita coba untuk urutin prioritasnya. Dan cara yang kedua kalau emang itu nggak dadakan sebenarnya bisa diantisipasi gitu dengan bikin timeline yang jelas dalam 1 tahun itu kesibukan kita apa aja dan coba diprediksi bulan hektiknya itu bulan apa gitu. Jadi kita persiapkan ruh kita tuh benar-benar full buat organisasi di bulan ini gitu karena kita tahu sadar banget di organisasi emang udah dibilangin bulan ini tuh bulan yang perlu kehadiran kita banget gitu ya. Jadi kita nggak terbebani tuh buat akhirnya meluangkan waktu kita di organisasi gitu ya. Nah itu mungkin buat terkait dengan penumpukan tadi gitu ya. Tapi poin utamanya tadi jangan sampai males teman-teman. Iya, Males Mau balik utama lagi ke banget itu. males. karena kan
penumpukan itu tadi ya, kalau Jangan kita nunda. lihat, Iya. oh ternyata deadline-nya cuma sebulan, coba Iya. tahan Oh dulu iya, sebulan tuh benar. jangan males gitu. Heeh. Habis itu yang gak jamin sih, habis itu gabut pasti Iya, lebih banyak ada tantangan lagi. lainnya gitu. Kalau kita udah berhasil di satu ujian gitu ya, di satu bulan kita produktif, pasti Ada Allah lagi. bakal ningkatin value kita gitu. Kita dikasih level yang lebih berat lagi gitu. Mungkin itu temen. Pasti ada Lagi nggak? Tadi ikat ya. tangan Kak. Terus apalagi ya? Apalagi. Dua deh berarti ya. Organisasi itu kan pasti capek ya Kak, pasti capek, tapi hasil yang kita dapat tuh sepadan, kayak misalkan dapat teman baru, terus dapat relasi lah gitu kan. Nah, ada nggak sih pesan dari Kak Ayun buat disampaikan ke adik-adik yang mau join organisasi tapi kayak aku nggak mau capek gitu. Semua tuh pasti capek Iya, nggak sih? betul. Iya, cuma ya balik lagi tergantung prioritasnya. Ini pertanyaan terakhir atau enggak? Enggak, Jangan ya? Oke. enggak. Teman-teman sebenarnya kalau ngomonginnya capek, kita nggak ngapa-ngapain pun capek, ya nggak sih, ya kan? Semua pilihan hidup tuh capek. Jadi balik lagi, kita tuh mau capek dalam hal apa? Kita pengen capek dalam hal kegabutan, atau kita pengen capek tapi capek kita tuh bermanfaat gitu. Karena ibarat kata capek itu kan ibarat lawan katanya capek itu apa? Nggak capek gitu. Apa sih lawan katanya capek? Capek berkegiatan enggak? Nggak capek gitu lah ya. Ibarat kata Iya. capek sama nggak capek itu pasti ada waktunya gitu. Ibarat kata kayak sedih dan bahagia itu pasti ada waktunya. Nggak selamanya kita sedih, Iya, nggak benar. selamanya bahagia pun nggak selamanya gitu. Iya. Jadi kalau lagi sedih ya jangan terlalu merasa yang kayak Sedih kita banget, ya gitu. kita tersakiti, kita korban banget gitu ya. Padahal kesedihan itu pasti akan berlalu Bahagia. juga. Sama halnya kayak bahagia. Bahagia tuh kalau lagi bahagia jangan sampai di atas awan juga. Iya. Karena bahagia itu juga pasti akan berlalu juga gitu ya. Hidup tuh kayak gitu aja polanya gitu kan. Iya. Nah, kalau ngomonginnya capek, kita mutusin gak ngapa-ngapain pun kita pasti Capek. juga gitu ya. Jadi tadi balik lagi, kita tuh harus punya kesadaran bahwa waktu itu kan dihisap gitu. Kalau nanti akhirnya kita jawab, ya Allah saya sengaja gak ngapa-ngapain karena saya takut capek. Iya. Kamu jawab kayak gitu? Ya, yakin. Kayak Nggak Allah bisa kan juga dong. ngasih 24 jam nggak dipergunain hal-hal yang baik Gitu buat kan. apa gitu. Nanti di ini balik gitu kan, dijawab balik gitu kan. Jadi kayak gitu. Kita tuh harus punya kesadaran bahwa waktu itu adalah sumber daya yang Allah kasih yang sebenarnya cukup buat kita. Pun kalau capek pun bisa istirahat kan. Iya. Capek itu hal yang wajar sih teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman emang capek yang sampai secapek itu ya bisa bilang aja gitu ke kakaknya gitu kan. Pun kalau capek itu sebenarnya karena kita tadi ya manage itu gagal gitu. Sebenarnya kalau di manage waktu istirahat itu juga cukup. Malam itu kan emang diciptakan Allah buat kita istirahat kan. Itu sebenarnya bisa recovery banget kalau kita bener-bener pakai malam buat istirahat. Ini kan udah rapat, habis itu malamnya apa? Drakoran sampai subuh. Itu salah siapa gitu kan? Terus pagi-paginya ada agenda proker organisasi, afwan Kak, saya capek. Kesiangan. Iya kan? Kayak gitu ya. Bikin alasan Balik lagi sendiri. yang salah adalah manusianya gitu Iya. kan. Sebenarnya Allah itu udah setting waktu adalah cukup buat kita semuanya, asal kita sebagai manusia tuh amanah buat manage-nya gitu kan. Jadi kalau alasannya cuma capek, nggak ngapa-ngapain juga capek gitu. Jadi tadi sih balik lagi, teman-teman mau capek karena nggak ngapa-ngapain atau mau capek Tapi yang bermanfaat. bermanfaat. Dan habis itu capek itu kan ada batas waktunya. Habis capek-capeknya itu selesai, kita akan senyum gitu, full senyum karena wah ternyata setahun kemarin aku berhasil ini, berhasil itu Dapat gitu kan. hasilnya. Ataupun kalau nggak berhasil buat diri sendiri, kayak ngerasa ada pembelajaran ya pasti gitu. Kayak gitu sih jawabannya kayak gitu. Balik lagi ke pertanyaan dari teman-teman mau dicapek sebagai apa? Karena apa capeknya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Di sini kan kita tadi udah ngebahas di dalam lingkup kampus gitu sebagai mahasiswa. Nah, kalau menurut Kak Ayun sendiri, gimana sih pentingnya jaringan buat kita dari organisasi itu buat nantinya di kehidupan pekerjaan Kak? Oh gitu. Iya, Jaringan ya. Hmm. Jaringan relasi ya. iya bukan jaringan dan relasi. relasinya. Oke, kalau relasi sebenarnya ini sih, organisasi itu kan tempat kita tuh hubungannya unik ya. Menurut saya unik. Karena apa? Karena kita terikat pada satu hal yang tidak benefit gitu. Gak benefit secara uang gitu ya. Iya. Jadi ikatan kita tuh beda sama dunia kerja. Kalau dunia kerja kan kita terikat buat hal yang benefit gitu ya, komersial gitu. Jadi di situ ada ikatan yang berbeda. Nah, jaringan di organisasi itu menurut saya value-nya juga beda dibanding sama jaringan di kelas kita gitu ya. Kayak tadi
teman-teman kelas itu cuman hadir ketika dia butuh nanya tugas gitu kan. Iya, betul. Biasanya nih kalau libur semester grup kelas tuh sepi, Iya. ya kan? Karena cuma ngomongin Nggak ada tugas. bahasan juga. PC-an dari teman-teman kelas juga jarang ada gitu Iya. kan, karena nggak ada yang mau ditanyain gitu. Nah, tapi jaringan buat teman-teman organisasi kita kan ibaratnya nih, kalau kita masih mahasiswa lah, belum masuk dunia kerja nih, kita masih mahasiswa. Nah, jaringan di dalam organisasi itu bisa bantu kita buat menghandle urusan mahasiswa kita. Misalnya kita join di organisasi KC, itu kan lingkupnya fakultas ya. Kita kenal teman-teman dari prodi-prodi Fakultas lain itu, gitu. ya. Jadi kita bisa sharing nih, kalau mau menyelesaikan suatu tugas, misalnya nih saya tuh jago di ekonomi tapi lemah di akuntansi. Nah, saya tuh sering nanya sama teman-teman saya yang jurusan akuntansi gitu. Saya nanya soal ini cara jawabnya gimana gitu. Nah, kehadiran mereka ketika kita mahasiswa, itu jaringan itu juga bisa hadir ngebantu kita gitu. Nah, itu adalah cara kita buat manfaatin jaringannya. Dan balik lagi, dengan adanya kehadiran mereka itu juga ngajarin kita gimana caranya kita berakhlak gitu ya. Akhlak itu kan terkait dengan perilaku kita ke orang lain gitu ya. Kalau hal kita baik, itu juga pasti orang lain tuh akan senang gitu buat interaksi sama kita. Nah, nanti kalau udah di lingkup dunia kerjanya, teman-teman coba buat spesifikasi gitu ya. Kalau orientasinya udah pengen cari kerja, spesifikasikanlah relasi teman-teman sama dunia kerja yang relate sama teman-teman. Ibarat kata, kalau di tahun terakhir pasti kan orientasinya abis itu kan udah bukan akademik lagi kan, tapi mau kerja gitu kan. Jadi kalau emang masih mau cari jaringan atau relasi itu lewat organisasi, cari organisasi yang dia bergerak di bidang kurang lebih sama impian teman-teman di pekerjaan gitu. Kayak saya tuh impiannya emang pengen bekerja di bidang ekonomi gitu kan. Jadi saya sampai tahun terakhir pun saya mutusin buat join di organisasi yang geraknya di ranah ekonomi gitu kan. Karena mereka tuh pasti sama value-nya gitu. Mereka anak-anak ekonomi juga, mereka mungkin bakal punya infoloker gitu ya. Ataupun kalau nggak punya pun mereka tetap bisa jadi jaringan yang baik gitu, karena kita bergerak di lingkup yang sama gitu. Jadi ketika kita ada di tahun-tahun explorer gitu ya, tahun-tahun maba, tahun-tahun baru, nggak apa-apa kita akhirnya explore berbagai hal gitu. Kita bisa manfaatin jaringan kita buat berbagai hal juga. Tadi misalnya buat nanya akademika, atau kita mau nanya apa gitu kan. Jadi dari berbagai fakultas, berbagai prodi, itu bisa jadi nambah insight juga. Nah, ketika after kerjanya, after lulusnya, jaringan relasi ini bisa hadir buat urusan-urusan pribadi kita gitu ya. Bahkan sampai sekarang saya punya temen akrab gitu ya, dia dapat dari organisasi juga gitu. Kan saya anaknya introvert ya, itu saya dapat temen, alhamdulillah dapat temen gitu ya, satu-satunya gitu ya. Gak satu-satunya juga sih, maksudnya yang deket banget dia doang gitu. Akhirnya saya punya tempat cerita juga gitu kan. Nah, itu juga salah satu jaringan yang akan berjalan dengan sendirinya gitu ya. Itu hadirnya nggak perlu kita setting pun akan hadir sih teman-teman gitu. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan jaringan. Tapi balik lagi, teman-teman juga harus join di organisasi yang relasinya tuh baik gitu ya, hubungannya baik gitu. Itu sih teman-teman terkait dengan relasi jaringannya. Nah, apakah terjawab sih Kak? Jadi emang relasi organisasi itu penting banget buat nyari relasi yang baik gitu ya Kak. Karena buat nantinya relasi itu kan bisa ngarahin kita buat nyari pekerjaan yang sejalan juga gitu. Ya, tapi kalau masih maba belum orientasi kerja pun mereka bisa bermanfaat juga kayak tadi nanya-nanya tugas gitu kan, nanya-nanya materi, itu mereka bermanfaat juga gitu. Nanya-nanya dosen pun bisa gitu kan. Iya, sering banget kalau di organisasi yang kan? Iya, bener. Apa rekomendasi dosen? Iya, atau nanya cuttingnya kan, Iya, cuttingnya, Kak dosen gitu ini ya. gimana gitu kan. Atau nanti teman-teman kalau udah mau skripsian nih, pasti chatnya cuttingnya kan. Iya, minta nanya ini rating data gimana Organisasi gimana. kan, iya. Kalau dibimbing dia gimana Kak gitu kan. Iya. Iya, jadi itu penting banget sih. Jadi harus dijaga lah tetap hubungan baik itu. Karena organisasi itu kan kontraknya cuma setahun kan. Iya, Tapi relasi kita sebagai teman, sebagai manusia itu Seumur sampai kita hidup, mati ya. ya kan. Sampai seumur Jadi hidup. itu emang baik banget. Selain itu juga hal yang utama adalah membangun relasi itu adalah perintah Allah gitu kan. Kita disuruh buat Qablul jaga minanas. silaturahmi ya. Qablul minanas, berhubungan sama manusia gitu. Jadi itu emang penting sih gitu. Oke. Bagaimana? Buat pertanyaan selanjutnya itu kan di organisasi kita pasti punya keterampilan soft skill maupun hard skill kayak buat public speaking ataupun bantuin temen-temennya buat bantuin segala macam gitu kan. Kira-kira keterampilan apa yang di organisasi ini relevan gak sama dunia kerja Kak Ayun gitu? Oke. Jadi soft skill sama hard, kalau bagi saya ya, bagi pengalaman saya,
organisasi itu hadir buat ngelatih banyaknya di soft skill kita. Tapi kalau hard skill itu banyak hadir dari kelas kita, kelas di kuliahan gitu. Iya. Jadi teman-teman tetap harus prioritasin kelasnya gitu. Jangan sampai teman-teman organisasi bagus tapi kuliahnya lama gitu kan, gak lulus. Nah itu nggak salah juga, asal emang lama itu ada pertanggungjawaban yang jelasnya gitu kan. Lamanya karena emang mau pengen achieve ini atau itu gitu ya. Tapi kalau lamanya karena males itu jangan sampai Salah gitu banget. kan. Nah jadi kayak gitu. Jadi teman-teman akademik itu juga menjadi suatu hal yang penting juga. Karena itu amanah orang tua kita juga kan gitu. Nah jadi kalau hard skill itu kalau saya merasa karena saya itu passionnya kan dosen gitu yang ngajar gitu kan di bidang pendidikan, hard skill itu banyaknya diajarin ya di kelas gitu terkait dengan ilmu ekonomi itu seperti apa gitu kan, konsep-konsepnya dan lain-lainnya gitu. Jadi hard skill itu banyak dapat juga di kelas. Jadi jangan anggap kelas itu nggak penting, jangan juga gitu ya, jangan sampai organisator mindsetnya kayak gitu, itu juga nggak bagus gitu. Nah kalau soft skill itu emang hadir banyak di organisasi gitu ya, bahkan soft skill yang kita butuhin di kelas pun hadir dari organisasi kan, kayak presentasi di kelas itu pasti beda deh. Orang yang organisasi sama yang nggak organisasi ketika buka presentasi itu pasti beda, ya kan? Kalau yang biasa organisasi kan dia biasa jadi MC, jadi momot gitu kan, dia cara paham gitu ngomongnya. Kalau buka presentasi itu jangan langsung ke materi, tapi apa dulu kasih prolog dulu, salam, terus perkenalan gitu kan. Tapi yang nggak organisasi itu bisa jadi dia pasti beda cara nyampeinnya. Bahkan biasanya mereka tuh akan cenderung nunjuk kita yang biasa organisasi. Kalau buka presentasi kamu aja deh ya, karena kan kamu juga biasa gitu ya. Ibarat kita tuh biasanya orang organisasi tuh lebih beda gitu secara komunikasi, cara kita nanya biasanya tuh beda kelihatan gitu. Kalau dia organisasinya serius ya, kalau dia nanya dia perkenalan dulu, izin tanya gitu-gitu kan, itu pasti beda gitu. Dan biasanya kita banyak diandelin juga buat hal-hal yang teknis kayak gitu ya, buat buka presentasi, terus nanya-nanya jawab-jawab gitu kan. Nah terus kalau soft skill lainnya dan bisa diterapin ke dunia kerja itu juga banyak soft skill dari organisasi gitu ya, karena di kampus itu kan, kalau di kelas itu kan kita nggak diajarin buat komunikasi kan, bahkan matkul komunikasi itu dikonversi dengan apa, dengan magang gitu. Jadi dengan kita praktek langsung, ibarat kata kita kan harusnya belajar dulu nih komunikasi, tapi malah disuruh praktek langsung gitu Gak ada kan, teorinya tapi udah langsung praktek. Alhamdulillahnya kita udah belajar di organisasi gitu. Jadi kayak gitu sih, penerapan di dunia kerja tetap ada gitu terkait dengan komunikasi tadi. Terus kita jadi paham ya bedanya antara relasi yang terikat dengan ikatan yang tidak komersial dengan komersial itu pasti beda gitu cara kerjanya gitu. Mungkin kayak gitu sih relate-nya. Oke, karena sesi tanya jawab kita udah banyak sama Kak Ayun, alhamdulillah dapat banyak insight baru. Tapi Kak Ayun keren loh, walaupun ngerasa kekurangan dirinya ada di komunikasi, tapi kita ajak ngobrol jago ngomongnya ternyata malah lebih enjoy ya daripada kita gitu. Berarti keren banget. Organisasi Bener-bener berpengaruh banget buat public speaking. Bismillah, Buat orang introvert berarti juga bisa ikut. Introvert bukan satu penghalang, betul. Gimana tergantung diri kita nanggepinnya. Mungkin dari Kak Ayun ada closing statement yang mau disampaikan buat teman-teman. Closing statement ini sama kayak ringkasan ya. Oke. Closing statement ya. Pertama saya mau disclaimer bahwa cara pandang saya terhadap dunia itu pasti terbatas gitu ya. Artinya yang saya sharing hari ini itu adalah yang bekerja dan relate sama kepribadian saya gitu. Makanya itu relate karena itu sesuai sama kepribadian saya. Tapi ketika teman-teman yang nonton ngerasa ini kurang relate nih sama dia gitu, karena dia mungkin ada variabel-variabel lain yang menghambat gitu kan, buat akhirnya banyak amanah dalam satu waktu gitu kan. Nah itu jangan dipaksain buat lakuin itu gitu ya. Jadi tadi dalam pemilihan suatu keputusan efektif atau enggaknya itu balik lagi ke pribadi kita yang paling paham diri kita gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar buat akhirnya nerapin ini ya silakan gitu. Tapi nanti kalau dalam perjalanannya setahun 2 tahun ternyata nggak relate, jangan dipaksain ini terus gitu ya. Karena kita harus sadar bahwa mungkin kita punya manajemen yang lain, cara yang lain gitu kan. Nah gitu. Terus yang kedua ibarat kata kita tuh harus sadar bahwa waktu itu tadi ya, kayak yang kita udah bahas, waktu itu suatu hal yang berharga banget gitu. Jangan biarin waktu teman-teman dalam setahun digunakan buat hal yang sia-sia gitu kan. Kita harus biasakan diri kita dengan produktivitas itu, dengan kesibukan itu gitu. Karena kesibukan itu akan menjaga diri kita dari berbuat maksiat, teman-teman gitu. Saya percaya itu sih. Dengan produktivitas yang hadir, itu bikin kita taat ibadah gitu ya. Kita nggak kepikiran tuh buat nakal, buat aneh-aneh gitu. Karena kita tahu kita udah banyak aktivitas lainnya. Kita nggak ada waktu lagi buat hal-hal yang nggak penting gitu kan. Jadi kita harus sadar bahwa waktu itu suatu hal yang berharga dan nantinya dia bakal dihisap gitu. Jadi harus menggunakan waktu dengan tepat. Dan kalau kita mau punya
keahlian manajemen waktu, ya jelas kita harus punya aktivitasnya gitu kegiatan. kan. Nah, karena kalau nggak punya kegiatannya apa yang di manage Iya. ya kan. Nah itu, jadi teman-teman coba ditentuin lah setahun ini atau satu semester dulu lah, satu semester pengen achieve apa gitu ya, tulis di binder teman-teman gitu ya, di awal semester banget tuh coba tulis gitu kan. Nanti berjalan prakteknya mungkin nggak bakal semulus itu gitu ya, nanti bakal Allah aja gitu yang mulusin. Kayak tadi saya rencana sidang di bulan Juli, ternyata Mei gitu kan. Iya, Itu qadarullohnya maju Iya, gitu kan kalau alhamdulillah. gitu kan. Nah, kita harus antisipasi segala hal Iya. juga gitu ya, mungkin kayak gitu. Yang paling utama tadi ya, teman-teman jangan paksain kalau emang ini gak relate sama teman-teman gitu ya, mungkin itu Betul. aja. Segala hal yang hadir tentunya atas izin Allah ya, balik Allah, lagi iya. ini cuman sekedar ikhtiar kita ya sebagai Iya. seorang hamba. Cuman balik lagi, semua takdir itu kalau dilihat sama teman-teman saya berhasil, ya berarti itu semua atas izin Allah gitu ya. Mungkin itu aja sih kalau closing statement. Mungkin itu aja podcast kita di hari ini. Makasih banyak juga buat Kak Ayun yang Ya, udah makasih, sharing Kak. dan berbagi tentang pengalamannya selama di dunia perkuliahan. Dan Semoga organisasi. iya, dan juga organisasi. Semoga Kak Ayun sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Semoga kita juga bisa sukses seperti Kak Ayun. Amin ya Allah, bahkan lebih ya, jangan sampai. Amin. Ya. Buat teman-teman jangan lupa buat di like videonya dan juga di share ke teman-temannya betul. supaya ilmu ini bermanfaat, gak stuck di kalian aja. Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.